Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari peserta Latsar CPNS Angkatan 19 tahun 2025. Nama saya Nur Indasari Ahli Madya Farmasi dengan jabatan Asisten Apoteker Terampil dari golongan 2, kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 38. Kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun tupoksi asisten apoteker terampil, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2008, yaitu melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. Kemudian, adapun uraian tupoksi asisten apoteker terampil yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. Kemudian yang ketiga yaitu menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non-steril. Kemudian selanjutnya menyiapkan ruangan, peralatan, dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka produksi sediaan farmasi steril. Dan yang kelima yaitu mengemas alat-alat dalam rangka sterilisasi sentral. Kemudian yang keenam, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Selanjutnya yaitu menyimpan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi. Dan yang terakhir yaitu menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep serta menghitung harga obatnya dalam rangka dispensing resep individual. Berdasarkan tupoksi tersebut, maka diperoleh 5 isu yaitu yang pertama, belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan obat yang mendekati kadaluarsa atau expired date. Yang kedua yaitu belum optimalnya penerapan prinsip penyimpanan obat sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat karena penulisan administrasi di kertas resep yang kurang lengkap. Kemudian yang kelima, belum optimalnya pengumpulan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan kefarmasian. Dan yang kelima yaitu belum optimalnya pencatatan perbekalan farmasi di kartu stok. Adapun 5 isu tersebut kemudian ditapis menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik yaitu isu tersebut memiliki dimensi yang kompleks sehingga harus segera dicarikan solusinya secara komprehensif. Kehalayakan yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang, dan layak yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan obat yang mendekati kadaluarsa atau expired date. Diperoleh skor aktual 4, problematik 5, kehalayakan 5, dan layak 4. Sehingga diperoleh skor total yaitu 18. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya penerapan prinsip penyimpanan obat yang sesuai dengan standar. Diperoleh lapisan isu aktual dengan skor 3, problematik 4, kehalayakan 4, dan layaknya 3, sehingga diperoleh skor total 14. Kemudian yang ketiga yaitu isu belum optimalnya pelayanan informasi obat karena penulisan administrasi di kertas resep yang kurang lengkap. Diperoleh skor aktual 3, problematik 3, kehalayakan 4, dan layak 3. Sehingga diperoleh skor total yaitu 13. Kemudian yang keempat yaitu belum optimalnya pengumpulan data-data.
dalam rangka perencanaan perbekalan kefarmasian. Diperoleh skor aktual 3, problematik 3, dan kehalayakan 3, serta layaknya 3, sehingga skor totalnya yaitu 12. Kemudian isu yang terakhir, yang kelima, yaitu belum optimalnya pencatatan perbekalan farmasi di kartu stok. Diperoleh skor aktual yaitu 2, problematik 3, kekalayakan 3, dan layaknya 3, sehingga skor totalnya yaitu 11. Sehingga jika diperingkatkan, maka belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan obat yang mendekati kadaluarsa atau expired date menduduki peringkat pertama. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penerapan prinsip penyimpanan obat sesuai standar. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat karena penulisan administrasi di kertas resep yang kurang lengkap. Selanjutnya, dilakukan analisa isu dengan menggunakan metode USG, yaitu akronim dari urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak masalah tersebut harus ditangani, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian, seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Yang pertama yaitu belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan obat yang mendekati kadaluarsa atau expired date. Diperoleh urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya juga 5, sehingga skor totalnya yaitu 15. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penerapan prinsip penyimpanan obat sesuai standar. Diperoleh skor untuk urgensi 4, seriousness 3, dan growth-nya 4, sehingga diperoleh total skor 12. Kemudian yang isu ketiga, belum optimalnya pelayanan informasi obat karena penulisan administrasi di kertas resep yang kurang lengkap. Diperoleh skor urgensi 3, seriousness 4, dan growth-nya 3, sehingga diperoleh total skor 10. Kemudian isu tersebut dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone. Isu belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan obat yang mendekati kadaluarsa atau expired date dilihat dari akar masalah atau manusianya, yaitu human error atau salah memasukkan tanggal atau tidak teliti melihat tanggal kadaluarsa. Kemudian dilihat dari akar masalah metode, yaitu tidak ada penandaan pada perbekalan farmasi yang mendekati kadaluarsa atau expired date. Kemudian dilihat dari akar masalah material, yaitu produk masuk dengan masa kadaluarsa pendek, tetapi tidak diberi perlakuan khusus. Dan dilihat dari akar masalah mesin, maka diperoleh yaitu rak atau ruang penyimpanan tidak diberi label, tanggal, atau kategori, sehingga sulit diidentifikasi. Nah, adapun alternatif pemecahan masalah dari isu tersebut, yaitu yang pertama untuk masalah human error. Alternatif pemecahan masalahnya dengan rotasi tugas dengan double check, atau 2 orang memverifikasi. Kemudian untuk akar masalah yang tidak ada penandaan pada perbekalan farmasi yang mendekati kadaluarsa atau expired date, diberikan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan penandaan kode warna traffic light pada barang yang mendekati kadaluarsa atau expired date. Kemudian akar dari masalah produk masuk dengan masalah kadaluarsa pendek tetapi tidak diberi perlakuan khusus. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan mengelola overstock melalui redistribusi ke fasilitas lain sebelum kadaluarsa atau expired date. Kemudian akar masalah rak atau ruang penyimpanan tidak diberi tabel, tanggal, atau kategori sehingga sulit diidentifikasi, diberi alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan stiker warna hijau, kuning, dan merah. Untuk warna hijau yaitu obat yang memiliki expired date di atas 1 tahun. Kemudian yang berwarna kuning
di atas 3 bulan sampai 1 tahun, dan yang berwarna merah di bawah 3 bulan, yang ditempel pada kemasan obat atau rak penyimpanan. Demikian pemaparan dari saya mengenai analisis isu berdasarkan tupoksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.